Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Taul Abdi Prasetyo dengan NIM A01230008. Perkenalkan, nama saya Ariska Duyanti dengan NIM A01230006. Dan perkenalkan, dengan saya Aksadana Sulistia dengan NIM A01230007. Perkenalkan, nama saya Himawan Bayu Haji dengan NIM A01230004. Di sini kami sedang melakukan survei daerah irigasi di daerah Pundung untuk tugas rekayasa irigasi. Simak perjalanan survei kami kali ini. Let's go! Let's go! Play! Oke teman-teman, Bendung Pundung sendiri berada di Dusun Kateguhan, Kecamatan Sawit di Kabupaten Boyolali dengan area sekitar 609 hektar. Ikuti saya. Di sebelah sini merupakan daerah mercu dari Bendung Pundung. Dan Bendung Pundung ini memiliki 2 intek yang berada di daerah selatan dan juga di daerah utara di sebelah sana teman-teman. Untuk intek yang pertama di sebelah selatan ini mengairi daerah irigasi ke arah Klaten. Kemudian yang intek kedua di arah utara itu mengairi daerah irigasi ke arah Sukoharjo. Bendung merupakan salah satu bangunan air yang memiliki fungsi untuk menaikkan muka air. Kenaikan muka air tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk persawahan, air baku, atau yang lain sebagainya sesuai dengan peruntukannya. Pada tubuh Bendung Pundung terdapat 2 bangunan utama, yaitu mercu bendung dan peredam energi. Mercu bendung adalah bagian teratas tubuh bendung, tempat melimpahkan air dari hulu ke hilir. Berfungsi mengatur tinggi muka air minimum sungai, melewatkan debit banjir, dan menstabilkan aliran. Sedangkan peredam energi adalah komponen yang berfungsi untuk mengurangi energi kinetik air yang mengalir deras setelah melintas melalui bendungan atau saluran vertikal. Selain itu, juga terdapat bangunan pengambilan atau intake dan bangunan penguras yang biasanya ada di sebelah kiri atau kanan dari mercu bendung. Kemudian ada pintu pembilas yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah atau lumpur yang berada pada bangunan bendung. Sedangkan pintu pengambilan atau intake memiliki fungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, mengatur banyaknya air ke dalam saluran, dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran. Bendung Pundung ini juga terdapat bangunan pengatur seperti bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan bagi sadap. Selain itu, juga terdapat bangunan pelengkap seperti bangunan ukur, terjunan, sipon, talang, gorong-gorong, pelimpah samping, pintu pembuang, jembatan, tangga atau tempat suci, tempat mandi hewan, dan inlet atau suplesi. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur besarnya debit air pada saluran irigasi. Satuan waktu meter kubik per hari atau liter per hari. Terjunan adalah bangunan yang berfungsi untuk menurunkan ketinggian saluran sesuai dengan topografi setempat sehingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada bagian dasar saluran. Sipon merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian bawah jalan, jalan kereta air, atau bangunan lainnya.
Elang adalah penampungan saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau saluran pembuang melewati bawah bangunan. Pelimpas samping berfungsi untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Pintu pembuang merupakan pintu yang berfungsi untuk membuang air irigasi berlebihan pada saluran. Jembatan merupakan bangunan yang berfungsi sebagai penghubung jalan-jalan impeksi di seberang saluran irigasi atau pembuangan, penghubung jalan impeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Tangga atau tempat cuci biasanya terdapat di jaringan irigasi pedesaan di mana masyarakat masih menggunakan air irigasi untuk mencuci pakaian. Tempat mandi hewan berfungsi untuk memandikan hewan ternak petani. Ciri khas dari tempat mandi hewan adalah adanya perosotan di kanan atau kiri bangunan. Inlet atau sublasi merupakan bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran sublasi ke saluran pembawa atau ke sungai. Kami ini dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Pak. Oke, di sini kita survei saluran irigasi. Sebenarnya sama Pak Sinten ini, Joko Pak Joko, sebagai ketua kelompok tani itu, Pak. Tani Mulyo 2, Kelompok tani Mulyo 2. sekalian ketua Gakpoktan. Ketua Gakpoktan juga. Gakpoktan. Gabungan kelompok tani. Oh. Selain untuk pertanian itu untuk apa ya Pak di sini? Apa cuman untuk irigasi pertanian aja atau ada penggunaan lain sama warga sekitar? Enggak ada, kalau irigasi cuma irigasi. Kalau yang simpel itu kadang ngambil itu perikanan. Oh, perikanan. Tapi kan enggak terlalu banyak. Oh iya. Berarti utamanya kan tuh pertanian. Pertanian. Terus kalau di musim hujan atau kemarau itu ada masalah-masalah nggak Pak? Banyak kan kalau Kekeringan atau hari kemarau itu mungkin kekurangan air. Ya, kebanyakan nanti dikasih sumur aja. Pakai diesel. Berarti kalau saluran irigasi ini kurang, muncul baru Kan banyak sumur tancap kan yang kemakan. Tapi masalah itu apa sering Pak? Ya tiap kemarau ya? Kalau kemarau panjang tetap pakai diesel. Biasa. Terutama Tani Mulyo 3. Kalau Tani Mulyo 2 sama 5 sih enggak begitu air. Pas hujan itu pernah sampai banjir ini? Ya cuman meluap. Penuh lah paling bisa kering. Hujannya berhenti dah. Cuman yang bagian bawah sana kebanyakan kalau udah kebanjiran tanamannya hancur. Walaupun kering kan tapi udah Terus kemarin ini kan bulan kemarin itu kan lumayan tinggi ya Pak curah hujan. Nah itu untuk hasil panennya gimana Pak? Hasil panen imbasnya kan Januari ini. Ini biasanya 1 petak 1000 meter itu kan bisa 6 kental. Ini paling-paling 3-4 itu udah menurunnya 2 kentalan lah sekitar. Berarti menurun ya? Levelnya kan padi itu kan kalau malam hujan itu nggak bisa isi. Karena pas pembuahan kan malam itu kena banyu air hujan kan nggak bisa, penyerbuannya kan kurang. Untuk nanam padi ini biasanya butuh waktu berapa lama Pak sampai Pak? Dari mulai Tergantung varietas. Tergantung Varietasnya. Jenisnya. Rata-rata Kalau yang 6 itu 3 bulan 8 ya 3 bulanan lah. Kalau ada yang umur
80 hari panen itu juga ada, kebanyakan kan 100 hari lah kebanyakan. Kalau di kelompok tani sini pola tanamnya gimana Pak? Ya biasa. Biasa. Kalau di Jajar Legowo itu biasanya pada nggak mau. Alasannya kan kurang. Iya. Tapi kan buat pertumbuhan tanaman bagus Jajar Legowo. Sebabnya sinar matahari bisa mengenai tanah. Tapi kan petani dikasih pengertian kayak gitu kan belum masuk, nggak bisa lah. Diajak mekanisasi pertanian aja susah. Terus kalau dari jenengan atau kelompok tani ada masukan atau saran nggak Pak, untuk saluran irigasinya ini? Mungkin ada kepengin gimana atau apa gitu? Ya kalau irigasi kan sekarang kan kebanyakan petani itu kan kebanyakan sekarang tuh males lah. Bersihin saluran tuh males. Iya. Itu kebanyakan diserahkan sama kelompok tani. Nah, kelompok tani kan nggak punya anggaran. Kalau kelompok tani suruh kerja sendiri kan juga nggak mau. Loh, masalahnya kan kayak gitu. Taunya petani, wah kelompok tani itu dapat gaji, padahal kan cuma perjuangan. Iya kan kerja bakti. Kalau disuruh bersihin sendiri kan, terus petani disuruh gotong royong biasanya susah. Makanya kebanyakan sekarang irigasi itu yang belum ditalut itu kotor. Rumputnya banyak pada kemarin nggak panen 1 tahun itu kan tambah males karena serangan hama tikus loh. Gimana Pak? Semua. Semua. Satu kecamatan hampir kena semua malah. Hama tikus ini. Yang sini kan tikus itu pasti ada. Iya. Tiap tahun itu mesti. Kalau parah-parahnya ya sampai habis ya panen. Sekarang sih masih ada tapi cuman serangannya nggak kayak kemarin. Kurangnya sedikit, tapi masih ada. Kemarin tuh lebih tepatnya kapan ya Pak? Yang sampai besar banget mbasnya. Bulan apa Mas? Ya namura panen total kayak rong lah ya setahun kan? Tahun kemarin ya? 3 kali panen nggak panen, 3 kali tanam nggak panen, total semua. Di Bendung-Bundung, untuk hilir kanan terletak di Sukoharjo dan untuk hilir kiri terletak pada daerah Klaten. Survei telah selesai dilaksanakan, semoga video ini bermanfaat.